Nah, teman bocil, tahu nggak kalau keadaan bangsa Indonesia sekarang lagi ricuh atau lagi banyak demo? Tapi sebenarnya teman bocil tahu nggak sih demo itu apa? Teman bocil, kamu tahu nggak demo apa? Tahu? Enggak tahu. Kalau kamu tahu nggak? Enggak. Kamu tahu nggak demo apa? Lah, Kamu tahu nggak demo itu apa? tahu. Apa? Susu. Lupa. Kamu tahu nggak demo itu apa? Protes. Kamu tahu nggak demo itu apa? Tahu? Apa? Protes kepada orang itu kayak orang tertentu. Nah, demo itu adalah bagaimana masyarakat itu menuntut haknya. Jadi, sebagai rakyat tentu kita berhak untuk berdemo atau menyampaikan aspirasi kepada pemerintah. Dan kenapa demo bisa terjadi? Demo bisa terjadi karena mungkin jalan damai atau berdiskusi secara baik-baik sudah tidak didengar lagi. Makanya banyak masyarakat yang akhirnya berdemo atau unjuk rasa. Nah, cara untuk berdemo atau menyampaikan ketidakadilan terkadang pecah menjadi hal yang menjadi ricuh atau penuh konflik. Nah, demo itu apa sih sebenarnya? Demo itu adalah singkatan dari demonstrasi, yaitu bagaimana rakyat kita nih sebagai rakyat yang tinggal di wilayah negara, kita berhak untuk menyampaikan aspirasi kita. Nah, salah satu caranya adalah berdemonstrasi, dan itu adalah perkumpulan orang-orang yang secara pemikiran tuh sama, ingin protes tentang hak-haknya. Nah, biasanya protes itu ditujukan kepada siapa nih? Kepada pemerintah, kepada presiden, kepada DPRD. Jadi protes-protes itu adalah aksi dari rakyat Indonesia untuk menyampaikan haknya dan juga aspirasinya. Nah, pertanyaannya, kenapa orang mesti demo? Karena ketika kita demo itu sebenarnya hingga orang-orang turun ke jalan karena aspirasinya tidak didengar. Dan apa sih yang didemo? Yang didemo itu misalnya kebijakan. Nah, pemerintah itu sama presiden siapa yang ngegaji? Pejabat publik siapa yang ngegaji? Rakyat, dari pajak-pajak rakyat. Makanya kenapa rakyat berhak untuk menyampaikan aspirasinya agar tentunya kebijakan itu menjadi kebijakan yang adil. Terus sebagai para bocil dan teman bocil, kita bisa apa nih, Kak? Tahu nggak, hal yang bisa kita lakukan adalah kita harus senantiasa menjaga kejujuran. Apapun profesi kalian nantinya, kalian harus jujur. Karena tindakan hal seperti ini berawal ketidakjujurannya pemerintahan kita, tidak transparan, kemudian membuat kebijakan sesuka hati tanpa memperhitungkan rakyat yang padahal menggaji mereka. Untuk itu kita sebagai teman bocil, apapun profesi kita harus jujur. Kita harus bekerja juga dengan hati, dan tentunya kita nggak boleh salah langkah ketika menghadapi situasi-situasi yang memanas. Contohnya seperti yang terjadi kemarin. Aku jadinya nggak mau deh jadi polisi. Jangan gitu. Kalau emang kalian bercita-cita menjadi seorang polisi, itu nggak apa-apa. Yang terpenting adalah kalian berhati nurani, kalian jujur, dan juga bekerja dengan hati. Karena profesi apapun nantinya, mau itu jadi polisi, mau itu jadi pegawai pemerintahan, jadi dokter, jadi presiden, wakil presiden, kejujuran adalah nomor satu. Dari kejujuran adalah jalan damai yang membentuk keadilan-keadilan, yang tentunya dari kejujuran bisa membentuk kita tuh jadi kerjasama dan kolaborasi yang sehat. Ingat ya teman bocil, dunia itu bisa berubah, bisa menjadi lebih baik atau menjadi lebih buruk. Kalau ingin dunia lebih baik, tentunya kita sebagai teman bocil, kita harus tumbuh menjadi pribadi yang senantiasa jujur, adil, tumbuh mencapai mimpi-mimpi kita, dan juga kita selalu ingat pesan kakak ya, untuk selalu berfokus pada mimpi kalian dan tidak mengalirkan energi di hal-hal yang tidak baik, seperti contohnya korupsi atau ketidakjujuran dan mengambil hak rakyat. Dan itu cara kita memperbaiki Indonesia.
Teman bocil siap mendunia membawa Indonesia. Sampai jumpa di episode selanjutnya.